Assalamualaikum semuanya. Ini adalah beberapa footage pengalaman aku waktu umroh di bulan Mei tahun 2022. Ini nggak lama setelah COVID agak mereda, jadi peraturannya itu masih pakai masker gitu. Perjalanan aku direct dari Jakarta ke Jeddah menggunakan Saudi Airlines. Perjalanannya kurang lebih 9,5 jam. Oh iya, ini penerbangan khusus yang mau umroh aja ya. Maaf kalau infonya kurang lengkap, sebenarnya tadi ini buat kenang-kenangan aja, cuman kayaknya sayang kalau nggak di-share ke kalian. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Snacking time. Kayak pizza. Yang kayak panini gitu. أهلا نشكركم لمشاركتكم رحلتكم معنا. سعدنا بوجودكم ونأمل نراكم قريبا على متن إحدى رحلاتنا. نرجو التأكد من اصطحاب جميع أمتعتكم الشخصية قبل مغادرة الطائرة. نتمنى لكم طيب الإقامة وسعدنا نراكم قريبا على إحدى رحلات السعودية عبر التحالف السكايتي وشكرا. Selama perjalanan 9 jaman itu lumayan deg-degan karena banyak turbulensi. Sampai ada kejadian orang sakit tapi benar-benar butuh bantuan medis. Tapi alhamdulillah kita semua selamat sampai tujuan. Ini kita naik kereta dulu untuk ke imigrasinya. Bandara di Jeddah Masya Allah gede banget. Terus ini yang terkenal ada akuarium di tengah-tengahnya itu. Nah, untuk rombongan umroh aku nih langsung ke bagian parkiran bus. Bus kita udah nunggu di sini karena kita butuh perjalanan dari Jeddah ke Madinah lagi sekitar 5,5 jam naik bus. Allah yang kami hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan juga salamnya semoga senantiasa. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat istimewa ini, di suasana malam yang sangat luar biasa, sebelum lebih jauh lagi kami bercakap, alangkah lebih dulu, alangkah baiknya kami ucapkan selamat datang Muhammad Hariri. Ibu bapak sekalian, dan kami berasal dari Jawa Barat ya, Sukabumi. Bahasanya Sunda ya. Mungkin ada orang Sunda ya sebagian bapak ibu. Ya, salam satu bahasa ya. Ibu bapak sekalian, yang paling harus kita garis bawahi tugas-tugas kami ini. Pertama-tama ibu bapak sekalian, kami bertugas untuk melayani ya segala apapun kebutuhan bapak ibu sekalian ya yang membutuhkan tenaga kami bapak ibu selama perjalanan kita di dua tanah suci, baik Madinah Al-Munawwarah dan nanti sampai Makkah Al-Mukarramah sampai kepulangan. Insya Allah kami akan selalu mendampingi bapak ibu sekalian. Nah, ini kita setelah sholat subuh berhenti dulu di masjid gitu dan lanjut perjalanan ke Madinah. Akan memasuki tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu Rahman yang kami hormati, seperti biasa sebelum memasuki tanah suci Madinah Al-Munawwarah, kami selalu memberikan sejarah-sejarah tentang Madinah. Sini, udah syaitan kan? Matahari katanya. Baiklah Bapak Ibu, semoga saja kita memasuki tanah suci Madinah Al-Munawwarah dengan dibacakan doanya senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Alhamdulillah sampai juga di hotel. Nah, sekitar 5 malam aku bakalan nginep di sini di Madinah. Jam berapa itu kumpul?
Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini tapi beda ya, bukannya mukbang, bukan makan. Ini aku lagi di Cajang, Madinah. Ini aku mau umroh insyaallah, alhamdulillah. Jujur aku tuh happy banget, nggak nyangka tiba-tiba udah di sini aja. Kayak masya Allah, ini tuh 2 minggu sebelum aku berangkat, aku baru ngerencanain untuk umroh gitu. Dan alhamdulillahnya aku ada temen, tante, sama sepupu aku. Jadi sekarang aku mau ke Masjid Nabawi, ada di sebelah sana. Deket banget dari hotel aku, sekitar 150 meteran aja, bisa jalan kaki. Cuacanya kurang lebih sekitar 39-40 derajat. Subhanallah, tapi ini tuh kayak lebih ke happy-nya sih yang lebih gede dari aku. Nah ini dia udah di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah. Bagus banget, Masya Allah. Tuh, gini aja udah bagus banget. Jadi tadi di penjelasannya adalah ini Masjid Nabawi, keutamaannya adalah untuk sholat di sini. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Masya Allah, bagus banget. Ini pelatarannya luarnya gitu. Dan aku lagi mau menuju ke dalam masjidnya. Bagus banget, speechless sih. Ini sama sepupu aku. Masya Allah. Ya, cantik banget. Jadi keutamaan untuk sholat di Masjid Nabawi ini tuh pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Nah kalau tadi dari hotel aku paling dekat sama pintu nomor 16 ini. Jadi kalau misalnya kita kesini tuh harus hafalin kayak gini-ginian supaya kita nggak tersesat. Dan inget pulangnya itu tadi masuknya lewat mana, pulangnya nanti bakal lewat mana. Dan di seberang pintu 16 itu ada toilet wanita juga. Jadi kalau misalnya batal, lumayan deket sih. Di sini ada rak sepatu, tapi better kalian masukin aja ke dalam dan jangan lupa bawa plastik ya. Alhamdulillah udah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Udah lumayan rame. Ini Masjid Nabawi juga ada air zam-zam yang bisa kita pilih sendiri. Ada yang dingin sama yang nggak dingin. Ini not cold. Kalau not cold nggak dingin, ada tulisannya. Kalau dingin, kalau nggak ada tulisannya berarti dingin. Kita tinggal pilih aja. Di sini melimpah banget, masya Allah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah bonol yang udah dipakai bisa masukin sini. Ngomong aku udah pindahin ke sini biar nggak bolak-balik. Alhamdulillah. Untuk hari ini tuh jadwalnya City Tour, jadi bakalan berkunjung ke Masjid Kuba dan juga Jabal Uhud. Siap tombak kecilnya, ya, tombak kecilnya. Ibu bapak sekalian, kita ketahui kalau Wasi keturunan daripada Otopia atau Habsiyah. Mereka punya keahlian dalam pemburu, ya, memburu, karena orang Otopia itu jiwanya jiwa pemburu. Ini lagi di Masjid Kuba. Karena
kami sudah berjanji dan berbeat di hadapan Allah dan Rasulnya. Ibu bapak sekalian, sedikit sepintas, di sini 70 para sahabat yang meninggal dalam pertempuran Uhud pada masa itu dengan senjata yang sangat lengkap. Sama dengan kita akan bunuh diri, sama dengan kita memberikan leher kita untuk dipenggal, karena kita nggak bakalan menang. Oleh karena itu, maka kami tidak ikut bertempur, lebih baik pulang lagi aja deh. 300 pasukan kaum munafik juga keluar daripada barisan. 1000 diambil 300, tinggal 700 pasukan kaum muslimin yang akan menghadapi 1400 kaum kafir Quraisy. Sampailah ke suatu tempat dinamakan Sud, di mana kaum kafir Quraisy telah siap-siap dan berkemah-kemah, dan datanglah pasukan Rasulullah di pagi itu, ibu bapak hari asar, ya. Terus sampai paginya mereka sudah saling menatap. Kemah-kemah kaum kafir Quraisy sudah ketahuan oleh Rasulullah, dan kemah kaum muslimin pun diketahui oleh Rasulullah. Ini juga keesokan harinya lagi, kita bakalan keliling Masjid Nabawi dan tahu sejarahnya. Untuk footage lain kayak pas lagi ibadah dan sholat, aku nggak punya ya. Jadi ini pas emang lagi jalan-jalannya aja. Di saat Rasulullah SAW masih hidup pun, ya, ini tetap pakai ini dijadikan tempat munafik. Kalau kita bertanya-tanya kenapa mesti cukup, padahal lokasinya tidak seberapa luas, ya, sedangkan yang dimakamkan mungkin sudah ratusan ribu orang. Ibu bapak sekalian, jawabannya karena sistem pemakaman di sini mempunyai kontrak waktu yang tertentu. Jadi di belakang ini adalah dulunya rumah Rasulullah dan Siti Aisyah. Ini adalah batas rumahnya Siti Aisyah dan Rasulullah. Ini untuk memberikan kenyamanan kepada para jemaah haji yang melaksanakan wukuf di sini. Dan Bapak Ibu telah nampak di depan, walaupun tentunya dari belakang tidak begitu jelas, ya, itulah pemelontaran, Bapak Ibu, pemelontaran ataupun yang dinamakan dengan jumrah, ya. Sering kita sebut dengan namanya jumrah ataupun pemelontaran. Posisinya di depan, ya, di depan di sekitar, di depan walaupun belum bisa nampak, ya, belum nampak jelas. Ya, itulah pemelontaran yang sekarang ada 4 lantai, ya. Jadi waktu aku kesini itu 1 minggu sebelum ditutupnya umroh, karena mau ada jamaah haji yang akan masuk. Nah Bapak Ibu, jadi untuk ke lantainya masing-masing itu ada jalurnya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi berita-berita cerita tentang terlempar, terdorong, tersikut, terseret dan lain-lain. Karena sekarang sudah sangat nyaman sekali. Dan ada masjid, ya Bapak Ibu, ya. Di sampingnya ada masjid. Itu dinamakan dengan Masjid Heb, ya, di mana ada 70.000 para nabi pernah melakukan sholat di masjid tersebut, ya. Ada 70 para nabi pernah melakukan sholat di masjid tersebut, ya. Itu dinamakan Rasulullah Hadza Al-Muna. Ini bagikan rahim ibu. Nah Bapak Ibu, masih kita posisi di Mina. Inilah stasiun Mina di atas, dan sebelah kanan kita kemah-kemah Mina, ya, ternampak di sini dan siap untuk digunakan sebentar lagi tentunya. Bapak Ibu, posisi di sebelah kiri di depan kita ada tugu yang ada jendelanya tentunya Bapak Ibu. Coba kita lihat sebelah kiri di atas, ya, masih di depan, ya, posisi masih di depan, ada tugu, ya, ada jendelanya, ya, jelas, ya Bapak Ibu. Sebelah kiri, ya, depan kiri, ya, depan kiri, dan di atasnya ada istana raja, ya, dimana keluarga raja akan wukuf di atas di saat musim wukuf. Itu kerikil, ya, ini untuk melontar Jumratul Aqabah di siangnya. Nah, dimana di siangnya atau di pagi hari setelah terbit matahari oleh para jamaah haji, ya, yang keluar daripada Arafah dan menuju ke Muzdalifah, ya. Nah Bapak Ibu, perjalanan ke Muzdalifah biasanya
Jam 11 malam ya, jam 11 malam itu sudah sampai Muzdalifah. Dan setelah sholat Isya lanjut ke Raudhah. Waktu zaman aku ini wajib ngantri dulu di sini karena dibatasi ya. Dan ini aku rekamnya setelah selesai di Raudhah dan mau keluar pintu. Dan ini keesokan harinya setelah kita mikot di Bir Ali, perjalanan menuju Mekah. Kurang lebih butuh waktu 6 jam karena ini bukan pakai kereta cepat ya. Nah ini suasana setelah umroh di luar Masjidil Haram. Jadi pas sampai Mekah kita istirahat sebentar, kemudian malamnya lanjut untuk pelaksanaan umroh dan selesainya sekitar jam 1 malam. Nah sebelum azan zuhur aku udah sampai nih di dalam Masjidil Haram, pas banget bertepatan sama sholat Jumat. Alhamdulillah aku dapet di daerah pelatarannya. 2 hari kemudian aku juga ikut rangkaian umroh kedua untuk menyempurnakan ibadah sebelumnya. Dan ini perjalanan setelah mikot untuk balik ke Masjidil Haram. Oh iya, hotel aku yang di Mekah juga nggak terlalu jauh nih dari Masjidil Haram. Makanya kalau bolak-balik tuh nyaman banget. Masya Allah, bener-bener nggak nyangka aku tuh udah di sini aja gitu. Nggak nyangka tempat yang biasa aku lihat di TV ternyata bisa aku datangi. Dan gak berasa juga ini udah jadi malam terakhir aku di Mekah sebelum pulang ke Indonesia. Jujur sedih banget, tapi semoga Allah kasih izin aku untuk balik lagi ke sini. Oh iya, sebelum balik ke Jeddah nih, kita dikasih kesempatan lagi juga untuk tawaf wado namanya. Dan di sini aku tuh beneran sedih dan nangis banget. Tapi semoga Allah izinin aku untuk balik lagi ke sini dan ada kesempatan untuk kalian juga. Amin.